Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Danau, yaitu Bapak Latif Apandi, kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Danau yang menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir di kegiatan desiminasi rancangan tindakan aksi nyata yang merupakan salah satu tugas aksi nyata dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Kegiatan ini yaitu berjudul tentang budaya positif. Mungkin Ibu dan Bapak di sini kita semua sebagai pengajar pastilah memahami apa itu budaya positif. Judul model adalah menanamkan budaya positif melalui pembiasaan yang positif. Karena visi dari sekolah kita itu adalah ingin terwujudnya murid yang berakhlak karimah, kreatif, mandiri. Salah satunya yaitu kita dengan menanamkan budaya positif ini melalui pembiasaan yang kita lakukan kepada murid-murid kita. Itu yang mendasari kenapa saya mengambil judul ini. Budaya positif itu bisa diartikan adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, seperti yang sudah kita lakukan ya Ibu Bapak di sekolah kita, bahwa budaya positifnya adalah setiap kegiatan pasti anak-anak bersalam-salaman. Itu kan merupakan salah satu pembiasaan yang bisa menumbuhkan karakter anak, yaitu karakter yang sopan dan santun. Konsep budaya positif itu menyangkut beberapa segi. Yang pertama adalah dimulai dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga. Nah, dari konsep ini ada beberapa yang baru bagi kita, terutama bagi saya setelah mengikuti pendidikan di CGP ini, baru mengenal ternyata ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Karena dulu kita tahunya peraturan gitu ya bahasanya. Terus ada juga kata kontrol restitusi, itu adalah istilah-istilah yang baru saya temukan ketika saya mengikuti pendidikan CGP ini. Tapi setelah kita dalami, ternyata kontrol restitusi atau segi restitusi secara tidak langsung sebenarnya sudah kita lakukan, cuman kita tidak sadar. Itu yang disebut dengan posisi kontrol atau segitiga restitusi. Ada juga kita runtutannya tidak sesuai dengan apa yang dipadukan di dalam kegiatan segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai konsep utama ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini nanti akan berimbasnya adalah ke program pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya, salah satu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah 6 dari isi dari profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar itu adalah perubahan paradigma ini dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap muridnya. Jadi
kita sebenarnya sudah melakukan itu, cuma tidak tahu itu ya yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap guru pasti menginginkan muridnya mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan dari kita sebagai pendidik gitu ya. Kebutuhannya dia tuh harus terpenuhi secara tidak langsung dengan kita yang memberikan pendidikan kepada mereka. Perubahan paradigma dalam pembelajaran akan membentuk karakter pada murid, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan disebut dengan paradigma belajar ini intinya tujuannya adalah ke sana, ke profil pelajar Pancasila itu yang merupakan program dari Kemendikbud yang harus kita canangkan sekarang, yaitu imbas dari kurikulum Merdeka. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan kita perjuangkan untuk memenuhinya, gitu ya. Ketika kita memenuhi kebutuhan ini, mungkin jalannya tidak sama setiap orang. Ada yang melalui jalan yang positif, ada juga yang melalui jalan yang negatif, tergantung niat dan kebiasaan kita. Ada 5 dasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini seperti sandang, pangan, dan papan. Kalau dalam teorinya itu adalah primer, kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai makhluk sosial tentu mempunyai rasa yang tinggi ya kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada rasa ingin diterima. Di sini adalah kita ada di satu komunitas, kita ada di SD, di salah satu SD. Ada rasa keinginan diterima di tempat kita beraktivitas. Yang ketiga adalah penghargaan. Pasti dalam diri kita pengen kita merasa dihargai oleh orang lain. Walaupun secara teori ketika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain dulu ya, secara teori seperti itu. Tapi penghargaan ini adalah kebutuhan kita yang bisa dibilang bisa memunculkan motivasi dalam hidup kita. Ketika ada orang yang menghargai apa hasil kita, otomatis di dalam diri kita motivasinya itu akan tumbuh akhirnya. Ketika ada orang yang oh iya Bu bagus ini, otomatis secara naluriah kita juga akan bersemangat gitu ya, motivasinya akan keluar. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebebasan yang masih dalam ranah tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan yang berlaku di tempat kita, gitu ya, kebebasannya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan kalau dalam bahasa Inggrisnya happy, gitu ya. Jadi dalam hidup kita juga harus bisa menyenangkan diri kita sendiri. Ketika kita bisa menyenangkan diri kita sendiri, otomatis akan tertular kepada orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang di sekitar itu akan merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya ketika kita sedang mengajar dalam kondisi yang ada permasalahan di rumah misalnya, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, terus terang di kelas pun akan berimbas ke anak-anak. Jadi kesenangan di sini harus selalu kita wujudkan gitu ya, kebutuhannya kita penuhi gitu. Jangan sampai kita lebih mementingkan orang lain tapi kesenangan diri kita terabaikan. Nanti tidak seimbang lagi semua kebutuhannya. Nah, setelah kelima kebutuhan tadi terpenuhi, nah di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia itu melakukan sesuatu, kemungkinan ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika
ketika kita di suatu perkumpulan adalah rasa tidak nyaman, rasa tidak enak gitu ya di hati gitu. Nah, akan muncul motivasi melakukan sesuatu gitu. Misalnya, lebih baik saya keluar deh dari komunitas itu karena saya tidak nyaman gitu. Berarti perilaku yang kita lakukan adalah dengan menghindar karena kita merasa tidak nyaman di situ. Alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau bisa dibilang ini adalah orang-orang yang dalam ilmu agama mungkin orangnya dia ya Pak, pengennya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ada penghargaan. Memang bagus, itu bisa menumbuhkan motivasi, tetapi kalau keseringan itu juga tidak baik ya, karena jadinya setiap kita melakukan sesuatu pasti tertanam di otak kita, saya nanti akan dapat sesuatu nih, akan dapat entah itu berupa uang atau berupa penghargaan lainnya gitu. Jadi nanti ada ketergantungan dari situ. Dan perilaku motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti tadi ya, bahwa kebutuhan, kesenangan itu jangan memikirkan orang lain, diri sendiri pun harus kita pikirkan. Kita harus senang. Kalau kondisi kita senang, kondisi kita nyaman, orang lain akan merasakan. Oh iya, ini auranya tuh keluar gitu ya, aura positifnya, jadi menular gitu kepada anak didik kita. Nah, sama di sini juga ya, salah satu motivasi perilaku manusia itu tadi. Jadi ingin menghargai diri kita sendiri, seperti tadi ya, ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya gitu. Nah, di sini ada 3 yang biasa gitu ya, biasa kita lakukan di sekolah. Ada istilah hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dari ketiga ini sebenarnya sering kita dengar di sekolah ya, hukuman. Kita identik guru yang sering menghukum, saya pribadi seperti itu. Tapi ketika mempelajari modul 1.4 ini, wow, berarti saya salah nih, pemikiran saya salah ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, dari ketiga ini saya baru mengenal kata restitusi itu ya sekarang ya, ketika mempelajari modul 1.4 ini, dan diharapkan Ibu dan Bapak di sini juga belajar sama-sama Bu, karena budaya positif ini tidak akan terlaksana atau tidak akan berimbas kepada anak-anak tanpa ada kolaborasi dari setiap warga sekolah itu sendiri. Nah, mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Hukuman itu apa ya? Secara ini, oh ya, dihukum pasti ada tindakannya. Nah, tindakannya bisa berupa fisik dan verbal ya, dan biasanya hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, bersifatnya satu arah. Jadi hanya kita guru gitu ya yang memberikan hukuman, anak-anak menerima. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya direncanakan, disepakati sesuai dengan aturan. Terus sikap guru selalu memonitor, dan murid dibuat tidak nyaman karena kita melihat kamu tadi berbuat salah nih, hukumannya seperti ini. Kita memonitor anaknya bertingkah lagi tidak, atau berbuat seperti itu lagi tidak gitu. Jadi anak merasa diawasi, jadi tidak nyaman dengan apa yang tadi hukuman diberikan oleh gurunya. Nah, yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita diajarkan di modul 1.4 ini untuk di posisi yang ketiga, Ibu Bapak ya, di restitusi. Jadi biarlah anak itu mengakui kesalahannya, tetapi kita menuntun mereka untuk
apa kira-kira solusinya dari apa yang mereka lakukan itu. Jadi nanti akan mendidik anak itu bersikap disiplin dan tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, sebelum ke ke restitusi, kegiatan restitusinya, ini adalah posisi kontrol restitusi yang biasa seorang guru lakukan. Di sini ada sebagai teman, ada sebagai pemantau atau monitor, ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira ibu bapak ada di posisi yang mana? Kalau saya awal terus terang ada di posisi penghukum dan pemantau. Bulan kira-kira di posisi mana? Monitor. Kak Fakih? Monitor. Bu Nani? Ada sebagai teman, monitor, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Ibu Sri, barangkali Ibu Sri ada di posisi mana kira-kira? Monitor. Ibu Jun? Monitor. Ya kebanyakan kepala tip belum. Pak? Oh, penghukum. Ya. Sama Kak, saya juga sering menghukum. Tetapi ya memang karena waktu itu kondisinya anak ini susah untuk dikendalikan, dipantau pun sudah, tetapi tidak mempan ya, Bu Bapak, jadi tetap jadi penghukum ya. Tetapi sebisa mungkin kita mengendalikan posisi kontrol ini sebaik mungkin supaya anak tidak mempunyai rasa dendam kepada gurunya gitu ya. Karena biasanya penghukum ini anak-anak merasa dendam. Nah, kalau monitor biasanya anak-anak merasa tidak nyaman karena selalu diawasi setiap kegiatannya. Kalau posisi sebagai teman itu bagus sebenarnya, tapi ada beberapa sisi negatifnya. Yaitu tadi anak-anak jadi kalau manja nggak apa-apa, tapi kadang manjanya keterlaluan. Kayak kemarin waktu di lokakannya ada sedikit cerita ya dari salah satu teman di SMP 1 Kelangan ya, di 1 Kreo. Pas Tuhan ini coba menanamkan sebagai teman di kelas murid kelas 8. Beliau adalah guru matematika. Karena sebagai teman selalu menyapa, selalu mendekatkan dirinya kepada anak-anak. Anak-anaknya jadi merujak, kata Mas Tuhan. Manggilnya bukan Pak Guru lagi, karena dia biasa dipanggil di rumah sama anaknya Abi, manggilnya Abi di sekolah itu. Jadi guru-guru merasa kenapa ya anak kelas 8 kok beda gitu kalau manggil Pak Subhan, ya manggilnya Abi. Terus jadi tidak ada jarak. Umur segitu SMP di kelas 8 itu juga sudah dari segi fisik sudah lumayan besar ya Bu. Itu lenggak, jadi Pak Subhannya tidak merasa nyaman juga. Jadi ternyata oh ya sebagai teman ini juga memiliki sisi negatifnya, gitu. Tidak pas gitu ya Bu. Nah kira-kira saya minta pendapat dari Ibu dan Bapak dari 5 posisi ini, kira-kira yang mana ya yang paling ideal? Teman, pemantau, hukuman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Nah, sepakat ya Ibu Bapak ya. Jadi posisi yang terbaik adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti yang tadi segitiga restitusi ini akan menuju ke sini Bu. Jadi kita tidak menghukum, tidak terlalu memantau juga, tapi langsung to the point gitu ya. Anaknya mencari solusinya apa nih atas perbuatan kamu, tetapi tentu saja ada langkah-langkah yang konkret ya, biar mereka memahami apa maksud dari kita ini. Nah, salah satu untuk mewujudkan restitusi tadi yaitu adalah tindakan
Yang pertama adalah melakukan tindakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bisa dibilang keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan sekolah, turun lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya ada beberapa ciri. Yang pertama adalah bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan dipahami. Yang keempat, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas itu, kira-kira kata-kata yang mudah mereka ingat, terus muncul kata-kata tersebut bukan dari kita sebagai guru tapi dari murid. Contohnya paling kita sebagai guru hanya mengarahkan ketika anak-anak ribut, sering muter-muter jalan-jalan itu, kira-kira apa nih kata positif yang dipakai? Mungkin kita pakai kata disiplin. Anak-anak belum paham apa itu disiplin. Kita sedikit menerangkan kepada mereka. Oh, berarti disiplin itu dengan kata-kata kita sehingga mereka memahami. Dan yang kelima adalah keyakinan kelas ini tidak bersifat permanen. Suatu saat bisa berubah. Ketika kondisi anaknya sudah mulai agak dewasa naik ke kelas berikutnya, otomatis pemikiran mereka agak berubah. Kita ubah keyakinan kelasnya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas ini bertujuan untuk mengenalkan keyakinan kelas kepada murid. Yang kedua, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin daripada murid. Jadi kita dulu tahunya peraturan sekolah nih, kita harus memakai seragam yang lengkap, jangan ribut, jangan lari-larian. Nah, mulai dari sekarang kita merubah kata negatif dirubah ke dalam kata positif. Kata jangannya dibuang. Jadi duduk yang rapi, coba fokus dalam belajar. Jadi kata-kata negatif jangannya kita buang sedikit demi sedikit agar menumbuhkan keyakinan di dalam pemikiran anak-anak atau murid-murid kita. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusinya nih Bu. Ketika kita mencanangkan atau menanamkan diri kita ini sebagai manajer, inilah langkah yang harus kita lakukan, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Sebenarnya sudah kita lakukan ini Bu, cuma kita tidak tahu langkah urutannya dan tidak tahu apa namanya ya Bu ya. Tahunya ini cara menangani murid yang bermasalah gitu. Sudah ada istilahnya, yaitu namanya segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti ini Bu. Ada 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi sebelum itu kita kenalkan dulu keyakinan kelasnya ke murid-murid kita. Apa nih keyakinan kelasnya? Kira-kira seperti tadi ya, misalnya disiplin, belajar dengan fokus, misalnya menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang menstabilkan identitas. Prinsip teorinya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak pastilah murid-murid kita itu di dalam kelas sering melakukan kesalahan atau melakukan suatu tindakan yang tidak baik gitu ya, entah itu kepada
temannya atau kepada gurunya. Nah, inilah tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah memanggil anak, ya. Langkahnya mungkin bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Berbuat salah itu hal yang biasa. Dan yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan emosinya anak dulu. Kadang saya sendiri kan, kamu ngapain berbuat, langsung to the point, itu anak langsung down. Tapi ketika kita maklumi dulu mereka berbuat salah itu, mereka akan menanggapinya berbeda. Karena kita tanamkan dalam hati kita bahwa ketika anak melakukan itu pasti punya alasan, dan ada alasan tertentu, dan dari alasannya itu akan merujuk ke tadi kelima kebutuhan tadi. Mungkin kelima kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi gitu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku merupakan upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika mereka melakukan sesuatu tindakan itu pasti ada alasan dan pasti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka, entah itu kesenangan, entah itu kebebasan, belum terpenuhi oleh mereka. Nah, biasanya kata-kata yang dipakai adalah kamu pasti punya alasan melakukan itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, atau kamu melakukan itu karena mempertahankan hal yang paling penting dalam hidup kamu, misalnya seperti itu. Memang ini tidak mudah ya Ibu Bapak, ketika kita melaksanakan ini kita bisa mengimprovisasinya dengan kata-kata yang lain yang tujuannya adalah sama ya, seperti ini. Nah, yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita sudah menjalankan keyakinan kelas, anak-anak akan mengerti. Seperti contohnya ketika di kelas itu ada murid yang setiap hari itu bolak-balik WC, setiap pembelajaran ada beberapa kali gitu. Itu kan ada sesuatu yang dia lakukan, otomatis sering keluar, itu kan mengganggu ketertiban kelas. Anak-anak yang lain merasa terganggu. Nah, kita tanyakan, keyakinan apa yang kamu langgar hari ini dengan selalu izin keluar? Berarti saya mengganggu teman-teman, tidak mengganggu ketertiban kelas, bisa seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Atau bisa juga menurutmu kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi anak diajak berdialog, diajak ngobrol, terus mereka juga mencari solusinya atau mencari tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mungkin itu ya Ibu Bapak tentang budaya positif yang akan ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mencanangkan atau bisa melakukan budaya positif ini sedikit demi sedikit di sekolah kita, sehingga anak-anak atau murid-murid kita juga akan merubah kebiasaan dengan mengatakan kata-kata yang positif. Sedikit penutup dari saya, penerapan budaya positif bagi guru merupakan suatu keharusan. Seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya sehingga dapat mewujudkan budaya positif yang menciptakan murid yang berkarakter baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami Ibu Bapak semua, dan tidak ada sesi diskusi karena waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak guru SDN 1 Danau yang sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.